Shalom saudaraku, terima kasih sudah hadir kembali bersama kami untuk pemberitaan firman Tuhan. Kali ini kami akan menyoroti mengenai nekat tetapi menyangka beriman. Nah ini saudaraku, kadang-kadang kita tidak sadari. Kita melakukan sesuatu dengan semangat yang tinggi, dengan harapan yang kuat, dan kita menganggap itu kita sedang melakukannya dengan iman, saudara. Karena memang ketika kita nekat atau ketika kita melakukan dengan dasar iman, sifat-sifatnya itu mirip, saudaraku. Mari kita kenali dulu apa itu nekat. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, ciri-ciri nekat itu adalah orangnya berkeras hati, saudara, ya, tegar, keras hati. Lalu kemudian dia terlalu berani, tidak berpikir panjang. Dia juga tidak mempedulikan apa-apa lagi, jadi kayak kehilangan akal sehat. Lalu dia tetap tidak mau mengalah, ya. Orangnya tidak mau mengalah, lalu tidak mau menuruti, ada saran-saran, tidak mau mendengarkan itu, tidak mau menuruti. Lalu dia juga tidak mau menyerah, ya, bersikeras, ngotot. Nah, inilah yang disampaikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, ciri-ciri daripada nekat itu, saudara. Nah, di dalam kita melakukan sesuatu dengan berdasarkan iman, memang sifat-sifat seperti ini juga diperlukan, saudara. Ya, seseorang yang memiliki iman, dia harus mempunyai ketegaran hati. Ya, dia juga harus punya keberanian, tetapi bukan terlalu berani seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau nekat tuh terlalu berani, tidak berpikir panjang. Tetapi kalau orang melakukan sesuatu dengan dasar iman, dia memang butuh keberanian. Lalu di sini juga yang tadi saya sampaikan, nekat itu antara lain tidak mempedulikan apa-apa lagi, jadi kehilangan akal sehat. Nah, di dalam melakukan sesuatu dengan dasar iman, ini tidak boleh. Ya, tetap harus ada pertimbangan. Kita boleh mengignore atau mengabaikan hal-hal yang kita anggap sebagai hanya menghalangi langkah ke depan kita, ya, kita berarti tidak mempedulikan hal itu. Tetapi juga jangan kita sampai seperti orang nekat, ya, tidak mempedulikan sampai seperti kita kehilangan akal sehat. Lalu juga orang nekat itu kan tadi saya sampaikan mereka tidak mau mengalah. Nah, di dalam kita melakukan sesuatu hal dengan iman, memang dibutuhkan juga sifat tidak boleh mengalah, ya kan? Lalu juga dikatakan tadi orang nekat itu juga tidak mau menuruti. Sama, saudaraku, ketika kita melakukan sesuatu dengan dasar iman, kita juga harus mempunyai ketetapan hati. Jangan mau diombang-ambingkan sama pendapat-pendapat orang di sekitar kita. Lalu juga dikatakan tadi orang nekat itu juga tidak mau menyerah. Betul, orang yang melakukan sesuatu dengan dasar iman pun memang harus memiliki sifat pantang menyerah, ya. Atau kita harus mempunyai ngotot, istilahnya begitu. Tetapi saudara, ada yang sangat membedakan selain daripada sifat ini, yaitu adalah ketika orang melakukan sesuatu dengan iman, maka orang itu haruslah mendasarkannya kepada firman Tuhan. Jadi orang harus mempunyai pengetahuan mengenai firman Tuhan, barulah dia bisa melakukannya dengan iman. Kalau orang tidak memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, ya, baca Alkitab aja jarang-jarang misalnya, saudara, tetapi dia memposisikan diri dia mengejar sesuatu keinginannya dengan semangat tinggi, dengan pengharapan besar gitu, bahwa saya pasti bisa meraih itu, tidak ada yang dapat menghalangi niat saya atau cita-cita saya. Nah, ini nekat, saudara. Ya, itu nekat karena dia melakukan itu atas dasar keinginan dan pengertiannya sendiri, bukan karena ada firman Tuhan yang melandasi tindakannya itu. Jadi itu yang paling membedakan. Saudara bisa cek diri saudara. Kalau saudara mengatakan hari ini, saya sedang memperjuangkan sesuatu dan saya melakukan itu karena saya beriman, saya pasti bisa meraih apa yang saya inginkan itu. Perhatikan saudara, apakah saudara melandasinya dengan firman Tuhan? Ada sesuatu yang menarik yang saya temukan di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai dengan ayat 5.
Di sana firman Tuhan itu berkata begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun, ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Firman Tuhan ini mengatakan, kalau kita melakukan sesuatu hal di dalam Tuhan atau kita menandasinya dengan firman Tuhan, maka ciri pertama itu adalah kita mempunyai kerendahan hati. Makanya ketika bangsa Israel itu dipimpin keluar dari Mesir, 40 tahun di padang gurun, Tuhan terus menguji mereka punya kerendahan hati. Ya, kemudian dikatakan selanjutnya di sini, ya, untuk mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini kan berarti firman-Nya, saudara. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan landasan firman Tuhan, kita dapat mengatakan, saya sedang berjalan dengan iman, karena firman Tuhan mendukung langkah saya. Selanjutnya di ayat 3 bilang begini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu dan kita mengklaim bahwa kita melakukan itu dengan iman, maka ini penting, saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya kita tidak hanya berdasarkan kalkulasi yang dapat kita ketahui. Rancangan kita buat berdasarkan hitung-hitungan yang kita sudah tahu sebelumnya, saudara. Ya, kalau kita mau membangun sebuah gedung, kan ada rumusannya. Itu hal-hal yang sudah kita ketahui secara material. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan juga bahwa manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya firman Tuhan itu harus juga menjadi pegangan kita di dalam melangkah. Karena firman Tuhan itu mengandung kekuatan ilahi, yang mengandung kekuatan Tuhan yang mungkin pada saat kita percaya kepada firman itu belum menunjukkan kekuatannya. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan itu akan menunjukkan kepada kita apa yang firman Tuhan itu janjikan, kita akan terima. Seperti itu, saudara. Ya, jadi kita sebenarnya gampang untuk mendeteksi apakah kita sedang memperjuangkan sesuatu itu karena kita memiliki iman, ataukah kita hanya memiliki keinginan hati. Ya, keinginan hati bisa juga menggebu-gebu, sehingga orang bisa merasa bahwa saya sedang memiliki iman. Wah, saya penuh percaya. Iman saya ini pasti bisa saya raih. Tapi kalau saudara tidak melandasi dengan firman Tuhan, maka saudara tidaklah sedang beriman, tapi sedang hanya memperjuangkan keinginan hatimu. Ada banyak hal yang keliru dilakukan di dalam dunia ini, saudaraku. Mulai dari yang hal-hal sederhana, bahkan sampai membunuh orang lain, karena mereka mengira mereka itu sedang beriman. Ya kan? Ada kan, saudara? Ketika melakukan suatu pembunuhan, karena mereka meyakini yang mereka lakukan itu adalah melakukan sesuatu yang beriman. Inilah cirinya orang yang tidak mengenal firman Tuhan yang benar, sehingga mereka melakukannya seolah-olah mereka itu melakukan karena mereka orang beriman. Mana ada firman Tuhan yang mengajari umatnya untuk memiliki iman kamu harus membunuh orang lain. Suatu contoh ketika Yesus mau ditangkap, ya, oleh tentara Romawi, di sana ada Petrus. Langsung dia menghunus pedang dan mengayunkannya, lalu terpotonglah telinga salah satu prajurit di situ, saudara. Ya, terpotong telinganya. Apakah Yesus bangga dengan tindakan Petrus itu? Apakah Yesus lalu bertepuk tangan dan memberikan dia satu pahala yang besar? Sama sekali tidak. Yesus justru marah
sarungkan pedangmu. Ya, itu perintah Yesus ketika itu. Petrus dimarahi, sarungkan pedangmu. Bahkan Yesus mengambil telinga yang putus itu, menempelkan kembali dan menjadi sempurna lagi. Jadi Yesus tidak membutuhkan kenekatan, saudara. Ya, walaupun itu sifatnya mau menolong Yesus, menurut Petrus menghunus pedang dan mengayunkan ke orang itu untuk menghalangi Yesus ditangkap adalah sebuah perbuatan heroik, seolah-olah dia mau membela Yesus. Tetapi tidak demikian di pandangan Yesus. Yesus adalah Tuhan, dia punya kuasa. Dia bisa membela dirinya sendiri. Yang dibutuhkan daripada kita adalah kita harus mempunyai kerendahan hati dan melakukan segala sesuatunya dengan berpegang pada perintahnya. Ya, perintah firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 3 tadi, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Selanjutnya ayat 4 dan 5. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jelas saudara, ya, ketika kita mau memperjuangkan sesuatu dengan dasar iman, yang pertama saudara harus punya pemahaman mengenai firman Tuhan. Harus ada firman Tuhan yang mendukung tindakan saudara itu, barulah saudara bisa mengklaim bahwa saudara sedang memperjuangkan sesuatu itu dengan iman. Itu baru benar saudara. Tapi kalau cuma perasaan yang menggebu-gebu, keinginan hati yang kuat, itu tidak menggambarkan iman saudaraku. Walaupun saudara mulutnya mengklaim, saya melakukan ini karena iman percaya saya. Iman itu bukan ucapan, tetapi harus ada landasan firman Tuhan. Ya, harus ada landasan firman Tuhan, baru saudara bisa mengatakan bahwa saudara melakukannya dengan iman. Karena iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Jadi mari kita kembali kepada yang benar. Ya, jangan sampai kita melakukan banyak kesalahan hanya gara-gara kita salah menilai mengenai beriman ini, saudara. Kita sedang nekat, tetapi kita mengklaim kita beriman. Ya, yang paling mengerikan yang saya contohkan tadi, ada sekelompok orang yang sampai melakukan pembunuhan karena mereka merasa mereka sedang berbuat bakti, beriman. Inilah orang-orang yang melakukan kenekatan. Mereka tidak mendapatkan pengetahuan mengenai firman Tuhan dengan benar, sehingga mereka melakukan hal itu. Mereka melakukan dengan kenekatan yang gila, dan mereka menganggap mereka sedang beriman. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang mengajari kita bahwa kita ketika melakukan sesuatu memang harus dengan iman. Ya, jadi hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita sedang nekat, tetapi kita merasa kita melakukannya dengan iman. Demikian saudara untuk pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati saudara dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.